Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang, dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih, sikap lemah lembut dan kerendahan hati seseorang tidak bisa diukur dari penampilan fisik dan lahiriahnya saja. Ada orang yang penampilannya menyeramkan, aut-autan, kasar seperti preman besar, tetapi hatinya baik. Sebaliknya, ada orang yang penampilannya perlente, necis, borju, dermawan, tetapi kenyataannya hidupnya penuh tipu daya, bak penjahat besar. Penampilan luarnya untuk menutupi keburukannya. Ibaratnya seperti buah rambutan atau durian dan kedondong. Penampilan luar buah rambutan dan durian penuh duri, tetapi isi dalamnya putih, rasanya pun oke. Sebaliknya buah kedondong, penampilan luarnya halus, tetapi bagian dalamnya penuh onak berduri. Saudara-saudariku yang terkasih, dalam bacaan Injil hari ini, Tuhan Yesus dengan lemah lembut mengundang semua orang. Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Saudaraku yang terkasih, sabda Tuhan Yesus ini mengingatkan betapa Tuhan sangat memperhatikan umat manusia. Tuhan tidak ingin manusia larut dalam dosa. Tuhan mengingatkan dan mengundang manusia yang berdosa untuk berpaling, bertobat, dan kembali kepadanya. Dengan tulus dan dalam kemurahannya, Tuhan juga menjamin bahwa segala beban hidup manusia akan diringankan. Jiwa manusia akan diberinya ketenangan. Inilah bukti bahwa Tuhan tetap mencintai manusia meskipun manusia itu berdosa. Saudara-saudariku yang terkasih, sebagai putra Allah, Mesias, Tuhan Yesus sudah memberikan gambaran dan contoh tentang kelemah lembutan dan kerendahan hati. Tuhan Yesus tidak marah ketika perbuatan baiknya ditolak banyak orang. Tuhan Yesus tidak membalas ketika para ahli Taurat dan orang-orang Farisi mencobainya. Tuhan Yesus yakin akan sikapnya yang tulus hati dan tiada tipu daya. Sikap dan perilaku Tuhan Yesus ini bertolak belakang dengan sikap dan perbuatan para ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Saudaraku yang terkasih, Tuhan Yesus mengundang semua orang datang kepadanya. Selain akan meringankan beban hidup, menguatkan dalam menanggung kuk, Tuhan juga akan menjamin
jiwa manusia mendapatkan ketenangan. Sebagai umat Kristiani yang mengimani Kristus, hendaklah kita membuka hati dan diri supaya mampu bersikap lemah lembut dan rendah hati kepada siapa saja. Hal ini dapat kita tunjukkan melalui perkataan dan tindakan kita dalam hidup sehari-hari. Sikap lemah lembut dan rendah hati hendaknya menjadi keutamaan dan ciri umat Kristiani dalam kehidupan bersama. Dengan menghidupi dan menghidupkan dua keutamaan ini, kita telah menjadi pengikut Kristus yang sejati. Dan dalam mewujudkan keutamaan tersebut membutuhkan ketulusan, kejujuran, apa adanya tanpa manipulasi. Karena Tuhan tidak menghendaki dan membenci kemunafikan hidup manusia. Saudara-saudariku yang terkasih, janganlah takut kembali kepada Tuhan kalau kita merasa tidak pantas karena dosa-dosa kita. Janganlah pula takut berseru meminta pertolongan kepada Tuhan apabila mengalami kesulitan dan merasa beban hidup terasa berat. Jangan mencari pelarian yang menyesatkan, tetapi lari dan datanglah kepada Tuhan yang lemah lembut itu. Yakinlah, Tuhan yang lemah lembut dan murah hati itu akan menolong dan meringankan beban hidup kita serta memberi kelegaan. Karena kalau kita dengan rendah hati datang dan berserah diri kepadanya, Tuhan akan memberi kita ketenangan jiwa. Masih ragukah kita, saya dan Anda akan janji Tuhan ini? Allah Bapa yang Maha Baik, Putramu Yesus Kristus telah mengajarkan kami untuk bersikap lemah lembut dan rendah hati. Kami mohon, semoga kedua keutamaan ini menjadi bagian dari hidup kami, dan semoga kami mampu menerapkannya dalam hidup kami sehari-hari. Amin. Terima kasih sudah menyaksikan renungan hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya agar Anda yang pertama mendapatkan notifikasi updatean renungan harian dari Komsos Keuskupan Padang. Dan bagikan ke sosial media agar saudara-saudara kita dapat mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan.